Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT Anambiro Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku akan membahas tentang pengertian umroh beserta syarat dan tata caranya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini ya, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa dipertemukan lagi ya, walaupun lewat online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rezeki dan selalu diberi keberkahan hidup untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini ya untuk pengertian umroh beserta syarat dan tata caranya. Mengunjungi tanah suci merupakan impian seluruh umat Islam. Ada dua ibadah yang dapat dilakukan dengan mengunjungi tanah suci Makkah, yaitu ibadah haji dan ibadah umroh. Ibadah umroh cenderung banyak peminatnya ya, karena lebih fleksibel daripada ibadah haji dari sisi waktu pelaksanaan dan tidak terbatas kuota jamaahnya. Sebelum melaksanakan ibadah umroh, sebaiknya memahami apa itu umroh ya, syarat, rukun, dan keutamaannya. Dan pengertian ibadah umroh biasa disebut dengan haji kecil, sama dengan ibadah haji ya, pelaksanaan umroh dilakukan di tanah suci. Secara bahasa, pengertian umroh adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu, dalam istilah fikih, umroh berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Hukum melakukan ibadah umroh adalah sunnah. Ini ada perbedaan pendapat ya, ini hukum umroh itu ada yang mengatakan hukum umroh adalah fardu ain atas tiap orang laki-laki dan perempuan sekali seumur hidup ini seperti haji. Ini ambil dari dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, berdasarkan Al-Quran Al-Baqarah ayat 196 ya, ini umroh adalah fardu ain. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyata qalat ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i minal jihadi, qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fihil hajju wal umrah. Dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah wajib atas perempuan berjihad? Jawab beliau, iya, tetapi jihad mereka bukan peperangan, melainkan mengerjakan haji dan umroh. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, ini lain pendapat ya, ada yang mengatakan fardu ain dan ada juga yang mengatakan sunnah. Meskipun demikian, ibadah umroh banyak peminatnya ya, karena beberapa hal. Selain pelaksanaannya yang lebih fleksibel karena dapat dilaksanakan sepanjang tahun, juga tidak dibatasi kuota seperti haji. Perbedaan haji dan umroh terletak pada waktu dan pelaksanaannya. Ibadah haji hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah, sedangkan pelaksanaan ibadah umroh tidak terbatas pada bulan tertentu. Ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, namun makruh ya untuk dilakukan pada hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik ya. Selain itu, pada pelaksanaannya juga berbeda, di mana saat menunaikan ibadah umroh kita tidak melakukan wukuf mabit
serta melontar jumroh seperti ibadah haji. Nah, itu ya pengertian daripada umroh. Dan untuk syarat pelaksanaan ibadah umroh, agar ibadah umroh Anda diterima ya, ibadah umroh kita semua diterima, ada beberapa syarat pelaksanaan ibadah umroh yang harus dipenuhi. Di antaranya harus beragama Islam, sudah balik atau dewasa. Anak-anak tetap diperbolehkan ya untuk ibadah umroh, namun tidak termasuk ke dalam syarat wajib umroh. Berakal sehat. Umat Islam yang melaksanakan ibadah umroh harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang selanjutnya, merdeka, mampu, harus ada mahramnya bagi perempuan. Dan untuk tata cara ibadah umroh memiliki rukun yang berbeda dengan ibadah haji ya. Untuk tata cara ibadah umroh yang perlu kita ketahui ya, yang pertama melakukan niat. Yang pertama adalah melakukan niat dan memakai ihram. Mikot terletak di Madinah dan merupakan tempat melakukan niat dan memakai ihram. Adapun yang harus dilakukan saat mikot adalah mandi, memakai pakaian ihram, wudhu dan sholat sunnah ihram 2 rakaat dan membaca niat untuk umroh. Yang kedua, melakukan tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran tawaf dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam ya, dimulai dari titik Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Yang ketiga, melakukan sa'i. Sa'i dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di balik perintah melakukan sa'i ini ya, ada kisah tentang keimanan Siti Hajar ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan ikhtiar ya, lari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali tapi tidak menemukan air ya, tapi ternyata air itu dari hentakan kaki Nabi Ismail. Tapi itu ikhtiarnya kan gitu, cuma Allah yang menghendaki di balik itu. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang pergi melakukan perintah Allah, putranya menangis karena kehausan. Siti Hajar pun berjalan mencari sumber air. Setelah berjalan 7 kali bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, akhirnya muncullah air dari hentakan kaki putranya Ismail. Yang keempat, tahallul atau mencukur rambut. Rukun umroh berikutnya adalah tahallul atau mencukur rambut. Tahallul dilakukan sebagai penutup ibadah umroh. Jamaah laki-laki dapat mencukur gundul ataupun mencukur sebagian rambut kepala, dan jamaah perempuan dapat mencukur itu minimal 3 helai rambut. Dengan demikian tahallul maka telah bebas dari larangan selama ihram dan berakhirnya ibadah umroh. Dan yang terakhir, tertib. Rukun tersebut harus dilakukan dengan tertib ya. Pelaksanaan rukun umroh harus sesuai urutan, dimulai dari niat dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Dan untuk keutamaan dalam beribadah umroh, yaitu ada banyak sekali ya keutamaan melaksanakan umroh, yaitu umroh saat Ramadan sama dengan haji. Keutamaan pertama dalam beribadah umroh pada bulan Ramadan adalah pahalanya sama dengan haji. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh pada saat Ramadan senilai dengan ibadah haji. HR Bukhari. Yang kedua, dijauhkan dari kemiskinan dan dihapuskan dosa-dosa. Jika seseorang telah melakukan umroh dan melakukan umroh kembali di tahun-tahun berikutnya, maka dosa di antara kedua umroh tersebut akan dihapuskan. Ikutkanlah ya umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa
sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Imam At-Tirmizi. Yang ketiga, doa yang dikabulkan. Orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah, maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkan. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuninya. Ibnu Mas'ud. Yang berikutnya, ketenangan hati. Ibadah umroh membuat seseorang lebih sabar dan tenang hatinya. Selain itu, kualitas keimanannya pun akan meningkat dan kehidupan yang lebih tentram. Yang berikutnya, pahala sholat yang berlipat ganda. Ada beberapa tempat sholat yang memiliki keistimewaan pahala sholat yang berlipat ganda, seperti sholat di Masjid Kuba. Apabila melaksanakan sholat 2 rakaat akan mendapatkan pahala setara dengan umroh. Jadi kalau kita sholat di Masjid Kuba itu pahalanya setara dengan umroh. Itulah ya penjelasan mengenai apa itu umroh yang dapat disampaikan untuk mewujudkan mimpi Anda ke Tanah Suci ya. Anda dapat memanfaatkan ya. Ini umroh di PT An-Namirah Travelindo Lamongan, Jawa Timur. Ini ada beberapa paket umroh ya. Mulai dari 25 jutaan, ada yang 35 juta itu paketnya untuk 30 hari, dan untuk haji mulai dari 160 juta. Oke, untuk Bapak Ibu yang menginginkan umroh bersama kami silahkan WA di bawah ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti dan telah subscribe di channel kami. Semoga Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang banyak biar bisa mengikuti umroh dan haji. Dan jangan lupa WA di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Di mana kita? An-Namirah, An-Namirah, An-Namirah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.